Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajar Ramdun dengan NPM 0227221158. Saya mahasiswi program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate semester 3. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tugas yang diberikan oleh Bapak dosen pengampu Dr. Handus Jufri Yakob, yaitu mata kuliah Ekonomi Syariah. Nah, materinya saya memilih riba dan judi dalam Islam. Mungkin langsung saja saya akan menjelaskan mengenai materi riba. Riba merupakan sebuah upaya untuk mengoptimalkan aliran investasi dengan cara memaksimalkan kemungkinan investasi melalui pelarangan adanya pemastian riba. Menurut Ibnu Al-Arabi dalam kitabnya Ahkam Al-Quran menjelaskan pengertian riba secara bahasa adalah tambahan. Namun yang dimaksud riba dalam ayat Qur'ani adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah. Jenis-jenis riba di sini ada 4. Yang pertama, riba qard, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang terutang atau muqtarid. Riba jenis yang kedua, riba jahiliyah, yaitu hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Jenis yang ketiga, riba fadl, yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau dengan takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Jenis yang keempat, riba nasiah, yaitu penangguhan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Nah, materi yang kedua yaitu judi. Judi merupakan sebuah upaya agar aktivitas investasi yang terjadi memiliki korelasi nyata terhadap sektor real dalam rangka meningkatkan agregat supply. Pendekatan judi di sini ada 2. Yang pertama, statement untung-untungan. Pendekatan ini umumnya cenderung terfokus pada statement untung-untungan yang ditekankan pada spekulatif yang irasional, tidak logis dan tidak berdasar. Pendekatan yang kedua, dampak ekonomi. Fokus pelarangan terletak pada tidak berpengaruhnya aktivitas judi yang tidak produktif. Disebutkan oleh Ahmad Sarwat dalam bukunya Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 Muamalat bahwa judi adalah perbuatan haram yang termasuk dosa besar. Keharaman judi ini ditegaskan dalam Al-Quran, Sunnah, dan ijma ulama. Dalam surat Al-Baqarah ayat 219 disebutkan, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Nah, alasan mengapa judi diharamkan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa judi adalah amalan setan dalam firman-Nya, yang artinya judi adalah termasuk perbuatan syaitan dan semua amalan yang merupakan amalan setan hukumnya haram. Karena setan itu sangat bersemangat untuk menyesatkan manusia dan menjerumuskan mereka ke dalam kesesatan. Perjudian diartikan sebagai suatu perbuatan berjudi. Berjudi merupakan suatu kegiatan mempertaruhkan uang atau harta dalam sebuah permainan dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah uang lebih atau harta yang lebih besar daripada jumlah sebelumnya. Nah, cara untuk menghindari perbuatan judi antara lain yaitu yang pertama, senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar di setiap kesempatan. Yang kedua, menyosialisasikan dengan jelas tentang bahaya judi. Yang ketiga, menindak secara tegas para pelaku perjudian oleh aparat yang berwenang. Nah, dampak judi bagi pelaku judi yaitu judi dapat berdampak buruk pada kesehatan mental seseorang karena kehilangan uang dan perasaan bersalah setelah kekalahan dapat menyebabkan stres dan kecemasan. Pemain yang kecanduan juga dapat mengalami gejala depresi seperti perasaan sedih yang mendalam dan kehilangan minat pada aktivitas lain di luar perjudian. Nah, yang terakhir, hikmah larangan judi. Yang pertama, terhindar dari kerusakan yang bersifat agamis atau lupa ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkurangnya iman. Yang kedua, terhindar dari kerusakan yang bersifat duniawi atau menimbulkan permusuhan di antara penjudi, merusak rumah tangga, menimbulkan kemiskinan, pekerjaan atau
pelajaran terlantar, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.